ngempet napa menika buwe kali kelak tapi saged poso sedayanipun. Nika hadir yang pangapunten nika Allah serencang-rencang minta untuk dinasihati nggih supados senantiasa mendapat jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pedal semanapun mengatur kebebasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum yahlal darak, dusturukum yahlal naubah, dusturukum yahlal hali wal akad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nadhara ilaiha wa alam anna rizqa muqaddarun wa maqsum. Fa minal ibad man busita lahu wa wusi'a alayhi wa minhum man duyiqa alayhi wa qaddara hikmatan min Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari ini di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang dirindu-rindukan oleh mereka orang-orang yang beriman, bulan yang diharap-harapkan untuk menjadi bulan yang selalu ada dan selalu didapati oleh mereka orang-orang yang beriman, dengan harapan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga meniru daripada apa yang diharapkan oleh mereka orang-orang yang soleh. Semoga Allah tidak jadikan ini Ramadan terakhir bagi kita. Allah panjangkan umur kaula panjenengan sedaya sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang berkali-kali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian para hadirin dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang kita kaji selama bulan Ramadan. Di setiap kajian kita, baik kajian buka bersama keliling atau kajian khatmul Quran, kita sampai di nasihat yang beliau Imam Haddad mengatakan wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nadhara ilaiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan dunia, Allah tidak melihat kepada dunia. Dalam arti Allah tidak menganggap dunia itu satu hal yang istimewa. Dan ini yang menjadi satu penjelasan kemarin dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia itu memiliki keistimewaan di mata Allah walaupun sekecil daripada satu sayap nyamuk, seandainya dunia niku dianggap istimewa kalian Gusti Allah, walaupun istimewa ini namun sekecil sayapnya nyamuk, maka ma saqa kafiran minha syarbata ma'in, maka niscaya Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang yang kafir itu daripada seteguk air di dunia ini. Nah, oleh karenanya dijelaskan oleh Imam Haddad bahwasannya dunia itu tidak seharusnya untuk kalau panjenengan letakkan di dalam hati, karena hati kita niki para hadirin diciptakan oleh Allah, tujuannya hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tidak akan bisa kalau panjenengan beribadah kepada Allah, berpuasa kata teng Ramadan niki, semuanya karena di dalam hati kita ini semata-mata ingin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, kemudian Imam Haddad mengatakan, dan sadarilah anna rizqa muqaddarun wa maqsum. Urusan rizki di dunia ini, maka ketahuilah bahwasanya rizki itu sudah ditentukan sama Allah. Mulai kaulah panjenengan para hadirin
di dalam perut ibunda kita dan berumur 4 bulan. Berumur 4 bulan, di saat itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Jadi ditiupkannya ruh kepada manusia itu ketika dia berumur 4 bulan di dalam kandungan ibundanya. Nah, ketika berumur 4 bulan itu, para hadirin, bukan hanya ruh yang Allah berikan kepada kaula panjenengan sebagai manusia, tapi Allah juga perintahkan malaikat untuk mencatat rizki kita. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat tanggal wafatnya kita. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat segala hal yang terjadi kepada kaula panjenengan di dunia ini. Nah, termasuk nih kumpulnya kita ini, para hadirin. Saya bisa ketemu kalian panjenengan. Ini kalau enggak Allah takdirkan, enggak akan pernah terjadi. Makanya kata Nabi Muhammad, al-arwah junudun mujannadah. Manusia itu sebelum diciptakan di dunia, mereka berbentuk ruh, berbentuk ruh arwah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang disebut dengan alam arwah. Jadi sebelum arwah itu dimasukkan ke dalam jasad, arwah kaula panjenengan ini kumpul di alam arwah. Nah, maka kata Nabi, siapa yang di alam arwah itu berkumpul, maka nanti di dunia pasti kumpul. Buktinya ya kita ini. Saya bisa kumpul kalian panjenengan karena dulu di alam arwah kaula panjenengan pernah berkumpul, pernah ketemu. Padahal kan secara logika kadang ada di antara kita ini yang lahirnya jauh. Lho kula niki lahir di kaki Gunung Semeru. Lho kok tembusin nang Tulungagung. Nggih. Karena apa? Karena dulu di alam arwah Allah tentukan saya kumpul sama orang Tulungagung. Dan orang Tulungagung pun ya dipilih, mboten sedaya niki kumpul saged kepanggih ngoten. Nah, dan ini juga jawaban kita yang enggak pernah ketemu dengan saudara-saudari muslim kita yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena mereka dulu di alam arwah nggak pernah kumpul bareng. Nah, maka kata Imam Haddad, termasuk urusan rizki. Urusan rizki kaula panjenengan itu, para hadirin, sampun ditulis, ditentukan kalian Gusti Allah ketika kita baru berumur 4 bulan di dalam perut ibunda kita. Faminal ibad, ada yang dicatat sama Allah daripada hamba-hambanya, man busitallahu wa wusi'a alaih, orang yang dilancarkan rezekinya pun dicatat nih. Kapan sugi ini pun dicatat yang Gusti Allah. Kalau kita para hadirin mengikuti daripada alurnya Allah Subhanahu wa taala niki, maka kita akan menjadikan segala hal yang kita lakukan daripada pekerjaan ini hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala saja dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan sugih mboten sugine niku urusane Gusti Allah. Nah, maka ini sebagai bukti kalau seandainya kerja itu menjadi satu kewajiban, satu tanda yang bahwasanya orang itu akan kaya kalau dia kerja, harusnya semua yang kerja ya sedaya sugih. Tapi kan kenyataannya kan mboten itu. Banyak orang yang kerja tapi semakin kerja malah tambah akeh utange. Nggih. Sing mriko tapi lek teng mriki mboten nggih. Mriki mboten utang kabeh. Insyaallah lek sing gak ada utang ndang lunas nggih. Ya, amin. Berkah Ramadan lunas kabeh utangnya insyaallah nggih. Ada wa minhum man duyqa alaih, ada orang itu yang memang Allah belum takdirkan dia kaya. Allah belum takdirkan dia kaya, dan semuanya hikmatun minallah, semuanya ada hikmahnya. Cobi kalau panjenengan pikirkan niki kalau panjenengan gadah kewajiban sebentar lagi mengeluarkan zakat fitrah. Ngene mboten? Mengeluarkan zakat fitrah setiap orang seberat 2,7 atau disempurnakan menjadi 3 kilo. Kalau panjenengan termasuk orang yang memiliki tanggungan dalam arti panjenengan punya keluarga, punya anak-anak, maka semuanya panjenengan harus hitung dan panjenengan zakati ini. Walaupun bayi. Nah, sekarang para hadirin logikanya, kalau seandainya Allah tidak ciptakan manusia itu ada yang lancar rezekinya, ada yang enggak lancar. Lah seandainya kok kabeh menungso niki sugih. Wayahe zakat fitrah kira-kira jenengan paring sinten? Bingung. Jenengan dugi tanggi, Pak niki badhe maringne zakat fitrah, ngapunten beras kuwi akeh. Coba bingung. Makanya Nabi SAW nanti dawuh ngeten, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, berbagilah kalian. Karena nanti akan datang suatu masa yang kalian mau berbagi, kalau panjenengan badhe sedekah, badhe maringi zakat,
ke satu orang atau ke beberapa orang, orang itu akan ngomong gini kata Nabi Muhammad, lo coba jenengan dugine dik wingi, lek dik wingi kalau tasik betahakan duit, saya butuh duit kemarin, saya butuh beras kemarin, lek saniki pun boten butuh kula. Itu akan datang itu. Di mana kaula panjenengan mangke badhe sedekah niku bingung. Sinten sing badhe napa nampa sedekah awake dhewe niku. Itu akan datang kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para ulama menjelaskan itu ada kemungkinan yang pertama itu karena datangnya hari kiamat. Wong wis padha bingung, ndak mikiri sedekah, nggak mikirin nerima hadiah, wis ndak mikir THR, you know kan? Sing dipikir pripun carane mangke teng akhirat selamat. Atau yang kedua, nanti di akhir zaman Allah akan jadikan umat Islam semuanya kaya, semuanya mampu, sehingga semuanya menolak sedekah karena sudah mampu. Nah, makanya ini hikmah kata Imam Haddad, tidak mampunya seseorang itu memang ada hikmahnya. Dari sisi lain, kaula panjenengan saged maringi sing mboten mampu. Fa in kunta ayyuhal murid, lek kaula panjenengan termasuk orang yang muqaddar minal muqaddari alaihim, termasuk orang yang enggak mampu, termasuk sing rezekine seret, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, wa fa alaika bisabri, hendaknya kaula panjenengan sabar. Nah niki sing soro niki. Sabar lek ngomong gampang, ngene lho. Namung 5 huruf S A B A R, sabar. Tapi praktek ya abot. Prakteknya susah. Nah, makanya dulu juga pernah terjadi niku. Makanya Nabi nate dawuh, orang yang sabar itu orang dicintai sama Allah. Karena nggak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali membutuhkan kesabaran. Wong sugih ini kedah sabar. Lek nggak sabar, para hadirin, kekayaannya akan digunakan maksiat. Orang ibadah nggih butuh sabar. Poso ngeten butuh sabar, malih jenengan sing kerjane abot. Ngene mboten? Sek jam 10 wis ngelak, ngene mboten? Nah, malih lek ngomong gini banter kenyataan gitu aneh nggih. Nah ini butuh sabar, lewatan sabar nggak bakal bisa. Nggak butuh sabar nggak bakal bisa. Makanya, nah apa dulu pernah wonten setunggal sahabat niku nate dawuh dateng Nabi, ya Rasulullah, jenengan dongakne kula ya Rasul, ben cepet sugih. Nabi dawuh, irji wasbir. Kata Nabi Muhammad, kamu pulang saja, sabar. Terus Nabi. Akhirnya namine sahabat manut, sami'na wa ata'na, wangsul piyambake. Sabar sehari, 2 hari, 3 hari, ndak kuat balik malih teng Nabi. Ya Rasul pun boten kiyat lek sabar niki kula ngene. Jenengan dongane kula bendang sugih. Kata Nabi Muhammad, warji wasbir. Pulanglah dan bersabarlah. Tahan lagi sehari, 2 hari, beberapa hari sampai boten kiat malih dugi malih teng Rasul. Pun ya Rasul niki pun mentok niki. Pun boten kiat malih kula. Sabar boten nggih, boten kiat. Akhirnya apa? Nabi Muhammad angkat tangannya. Ya Allah, berikan keberkahan dari pekerjaannya. Didoakan sama Nabi. Nabi ambak ini ku gadah kambing, 2 ekor kambing, 1 jantan, 1 betina. Karena didoakan sama Nabi Muhammad SAW, dari 2 ekor kambing ini, kambing ini biasanya melahirkan itu kan paling anak pinten? Paling akeh pinten? Ada 2 ya. Ini 1 kambing itu bisa melahirkan 4, 5, kayak kucing. Kayak kucing. Akhirnya apa? Sampai Mala Al-Wadi, kambingnya itu saking banyaknya memenuhi lembah. Jadi piyambak itu tinggal di antara 2 bukit, 2 gunung, di tengah-tengahnya wonten lembah. Itu kambingnya saking banyaknya memenuhi lembah. Dan dia akhirnya jadi orang yang kaya. Nah, ketika sudah jadi orang yang kaya, Nabi katakan kepada para sahabat, salah satu sahabat, wahai sahabatku, datang ke rumah orang itu, minta zakatnya, minta jatah zakatnya untuk orang fakir miskin. Datang nih sahabat yang diutus sama Nabi ke orang yang tadinya miskin, didoakan sama Nabi jadi kaya. Nah, begitu didatangi untuk diingatkan bahwasanya dia wajib mengeluarkan zakat karena dia sudah jadi orang yang sukses, ternyata sahabat niki sing mau miskin dados sugih sebab doanya Nabi nggak mau dia. Dia katakan, "Oh, cek enak, kula riyen susah, mboten gadah napa-napa, saeniki kula sugih lah kok jenengan dugi-dugi badhe mendhet kambing kula damel zakat." Mboten enten, ndak ada zakat, ndak ada zakat. Sudah pergi. Diusir. Orang yang diutus sama Nabi diusir. Akhirnya karena dia nggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah jadikan kekayaannya itu hancur dan tidak butuh waktu lama. Allah itu kalau mau menjadikan orang yang paling kaya
menjadi orang yang paling miskin di dunia tidak butuh waktu 1-2 hari. Dalam waktu 1 detik, 1 menit pun orang yang paling kaya di dunia ini akan jadi miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalim hadat yang pertama lek kaula panjenengan kok ternyata diuji oleh Allah termasuk orang yang rezekinya sulit, maka ingatlah hidup di dunia ini seperti roda berputar. Hari ini kita di bawah, bisa jadi besok kita di atas. Hari ini kita sedih, besok kita akan bahagia, itu pasti. Nggak mungkin ada orang itu yang bahagia terus, buat ternyata sedih, nggak mungkin. Dan juga nggak mungkin orang itu susah terus nggak ada senangnya, nggak mungkin. Alek kau muncul teng manah kaulo panjenengan, tapi masalahnya kalau niki nggak saben hari susah, atau enek senengi, itu bukan karena Allah nggak berikan kegembiraan ke kita, tapi karena kita nggak tahu diuntung, nggak tahu syukur, nggak tahu syukur diparingi seneng nggak. Cobi kaulo panjenengan kadang nggak kerja berat, penghasilan mungkin gak cukup untuk kebutuhan keluarga, tapi sesusah-susahnya kita, terkadang kita masih bisa makan. Kita masih bisa makan. Coba lihat di luar sana para hadirin. Banyak orang itu yang mau makan susah. Orang yang kalau mau makan itu dia harus pergi ke pasar, bukan beli beras, tapi dia harus mengumpulkan beras-beras yang jatuh-jatuh di pasar. Dikumpulkan, campur dengan tanah, nanti di rumah dibersihkan, kemudian dimasak ke anak-anaknya, dan itu ada, nyata itu. Di Tulungagung pun banyak orang yang masih seperti itu, orang ini. Nah sekarang kita lihat kondisi kita, sesusah-susahnya kita masih bisa makan enak, pakai lauk lagi makannya. Nah kemudian kok kita masih ngerasa susah, berarti memang kita ini nggak tahu diuntung, kita ini nggak pernah bersyukur. Nah sehingga makanya orang yang tidak bersyukur itu semakin sulit hidupnya. Waridha, kemudian ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa orang yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Di antara tanda ridha yang Allah berikan kepada hambanya itu, Allah akan berikan kebahagiaan walaupun dia dalam kondisi yang mungkin kurang dari kata cukup. Nah, maka para hadirin, ayo kita sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar, kemudian kita menjadi hamba Allah yang ridha dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil para hadirin. Sehingga jangan sampai kalau panjenengan sambat datang Gusti Allah seakan-akan Allah enggak adil. Allah itu adil. Kita susah ini kadang Allah ingin mendidik kita supaya kita itu punya mentalnya mental baja, bukan mental kerupuk. Kadang memang harus diuji dulu baru kita punya mental yang kuat, baru diuji dulu baru kita mau berusaha. Nah insya Allah semoga dengan berkahnya Ramadan yang saat ini dalam keadaan susah, semoga Allah berikan solusi. Yang punya masalah semoga Allah datangkan solusinya, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, dan semoga Allah jadikan kaulah panjenengan sedaya umatnya Nabi yang ahli taat, ahli salat, ahli ibadah, dan semoga Allah takdirkan kaulah panjenengan sedaya saged menemui Ramadan berkali-kali dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi surah al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, karena sebentar lagi hari raya Idul Fitri, para hadirin kami dan juga sedaya pengurus Majelis Asy-Syifa memohon maaf
kepada panjenengan sedaya mungkin selama berkumpul berjumpa majlisan bareng wonten kata-kata yang menyinggung perasaan, menyinggung hati atau tingkah laku kami yang tidak layak di hati panjenengan, mohon ridho dan mohon maafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita sehingga kita memasuki hari raya Idul Fitri dalam keadaan yang suci sebagaimana kita baru dilahirkan daripada perut ibunda kita semuanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut 42 nggih.